Perkenalkan, nama saya Elsa Bintang Rahayu dari Manajemen Informatika 3. Saya akan menunjukkan beberapa program dasar dari bahasa SI, dan ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah struktur data. Baca ini adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Dibuatnya pada tahun 1972 oleh Dennis Ridge untuk OS Unix di Bell Telephone Laboratories. Ini juga sering digunakan untuk mengembangkan beberapa software aplikasi. Banyak juga compiler yang tersedia. Kemudian bahasa C ini selalu mempengaruhi bahasa populer lainnya, termasuk salah satunya adalah C++. Berikut ini adalah contoh dari program dasar Hello World dari bahasa C. Pada input, kemudian main, dan dalamnya adalah fungsi untuk mencetak dari kata tersebut. 3 materi yang akan saya bahas di sini diantaranya: pertama, percabangan if else, kemudian perulangan for, ketiga adalah parameter. 1. Percabangan. Percabangan ini adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan dari kondisi yang telah dievaluasi sebelumnya. Ada banyak percabangan, diantaranya percabangan if else, switch case, ternary, nested. Dan yang akan saya bahas adalah percabangan dari if else if, yang mana itu adalah percabangan yang ada dari 2 blok pilihan. Buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian simpan di disk D, lalu klik new file untuk membuat file baru. Kemudian tuliskan nama dari filenya adalah materi 1, beri eksistensi.c untuk mencirikan bahwa ini adalah program dari bahasa C. Kita beri komen di sini untuk judul bahwa saya akan membuat program memilih menu dari menu-menu yang ada di catering. Saat kita akan membuat suatu program dalam bahasa C, adalah hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat input untuk library-nya. Di sini library-nya adalah stdio.h, dimana ini untuk memunculkan fungsi dari printf dan uats yang akan saya gunakan nanti. Lalu ini adalah void. Kenapa menggunakan void? Karena saya tidak akan mengembalikan nilai apapun alias nol. Lalu void main artinya di sini adalah program yang akan dieksekusi untuk pertama kalinya, alias dari program utama. Itu saya membuat tipe data dari menu dan harga adalah integer, dan variabelnya menu dan harga. Kemudian saya buat judulnya dengan fungsi path, karena hanya berupa string, tidak ada format identifier. Dalam menulis suatu kalimat di bahasa C, jangan lupa untuk sertakan titik koma agar tidak error hasilnya. Nanti di konsol itu saya akan menunjukkan pilihan dari menunya, ada paket A lalu paket B, dan nanti orang yang memilihnya itu hanya akan memasukkan angkanya saja. Itu kenapa dari menunya adalah bertipe data integer.
Fungsi scanf ini adalah untuk memberikan inputan yang ada pada library studio.h. Inputannya berupa integer, yaitu tipe data dari menunya. Di situ saya tulis identifier atau format identifiernya adalah i untuk integer. Lalu tulis simbol dan untuk mengambil data dari menunya. Pada printf-nya sengaja saya tidak memberikan garis miring n untuk tidak membuat baris baru. Setelah selesai membuat deskripsi tersebut, berikutnya adalah membuat percabangan dari if, else. Nah, percabangan yang pertama ini jika memilih menu 1, nanti akan muncul keterangan seperti berikut. Di sini saya tulis variabel harga dengan nilainya 20.000. Ini untuk harga si paket yang dipilih di menu ke-1 ya, atau paket A itu dikopikan saja supaya lebih cepat. Ini untuk keterangan harga dari paket A-nya. Garis miring T itu untuk tabulasi, sama seperti fungsi tab pada umumnya. Untuk format identifiernya adalah integer sesuai dengan tipe data harga. Kemudian itu baris barunya. Lalu kita tulis variabel harga di situ. Dan ini untuk keterangan isian dari si paket A-nya. Diberi tabulasi juga supaya nanti sejajar dengan harga. Isinya ada ayam, lalap, lalu ada sambal, dan nasi. Ini seharga 20.000. Nah, ini untuk pilihan keduanya atau else if. Dibacanya jika memilih menu yang kedua, maka akan muncul keterangan juga yang hampir sama. Kurung kurawal ini maksudnya untuk memblok suatu kelompok dalam perintah tertentu, misalnya if atau void main. Itu di copy paste saja, hanya diganti sedikit jadi lebih mahal, harganya 30.000. Dan kita beri tambahan di isinya untuk membedakan. Saya tambahkan telur karena harganya lebih mahal. Dan ini untuk pilihan terakhir, atau jika tidak memilih dari kedua pilihan tersebut, maka akan muncul juga keterangan yang lainnya. Keterangannya seperti berikut. Nah, jika sudah kita save, jangan lupa sebelum di run, karena ada fungsi scanf di sini, maka dijalankannya pada aplikasi command prompt. Kita cari di situ. Karena disimpannya di disk D,
kita lokasikan dulu di disknya dengan D kemudian titik 2 lalu enter. Di situ kita langsung aja tulis perintah untuk mengeksekusi file C-nya atau file bahasa C. Materi 1 itu adalah nama filenya, lalu enter. Kita tulis lagi nama filenya tanpa eksistensi untuk mengeksekusi, dan itu muncul keterangan program menu catering seperti ditulis di codingan tadi. Misalkan pilih menunya 1 ya. Itu tidak ada baris baru karena tidak menggunakan garis miring N. Dari pilih menu ke scan F nya ke inputan satunya. Setelah di enter akan muncul keterangan paket A dengan harganya demikian dan isinya demikian sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kita coba lagi kemungkinan atau pilihan yang keduanya. Ketikkan saja si nama file barusan. Nah, pilih 2, muncul keterangan yang sama. Dan ini untuk pilihan ketiga atau yang kecuali dari 2 pilihan tadi. Misalkan 3 dan itu salah input ya, karena nggak ada pilihan 3. Jadi yang munculnya ada pilihan else.